不奶奶我帮，不奶奶我就再帮你一次。原来是使者大人。毒语在做天在看，你把哼，这是我从小1年之后，我一定时时刻刻陪。受死吧！ Kemarin Feng Hao telah mempelajari teknik kitab obat pemberian dari Xin Hao. Semua ini dilakukan demi bisa memperbaiki meridiannya yang telah rusak. Hanya saja selama proses itu berlangsung, kompetisi jenis muda telah dimulai. Tidak mau berlama-lama lagi, Yang Kui pun memberikan tantangan kepada keluarga Feng, yang mana dia itu ingin bertarung dengan Feng Hao. Hanya saja Feng Hao masih belum datang, karena bagaimanapun ia terus-terusan gagal dalam memperbaiki meridiannya. Sampai akhirnya waktu tantangan pun berhenti. Feng Hao pun datang untuk bertarung dengan Yang Kui. Awalnya tetua ini tidak mengizinkan pertarungan, tapi Yang Kui tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Yang Kui awalnya sempat memberikan perlawanan kepada Feng Hao, namun seiring berjalannya waktu, Feng Hao dan mudah melancarkan serang balik kepadanya dan memenangkan pertarungan itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kemenangan Feng Hao atas Yan Kui tentu saja tidaklah diduga oleh semua orang di sana. Tidak berhenti sampai di situ saja, Feng Hao kembali memberikan tantangan, yang mana awalnya ia ingin memberikan tantangan kepada sepupunya yakni Feng Lai. Tapi dirinya hanyalah penjaga tetua agung, jadi Feng Hao tidak akan bisa menantangnya. Alhasil Feng Hao pun mengarahkan tantangannya kepada Huku. Tindakan Feng Hao itu tidak dipercayai oleh orang-orang di sana, karena bagaimanapun Huku adalah tuan muda yang memiliki kekuatan hebat. Jadi tidaklah mungkin bagi Feng Hao bisa mengalahkannya. Huku pun diminta ayahnya untuk menerima tantangan dari Feng Hao. Huku dan senang hati turun dan akan berhadapan dengan Feng Hao. Ia bahkan mendarat dengan gaya superhero landing. 我要挑战。啊，他疯了吗？ Bagi Huku, Feng Hao tidak akan bisa mengalahkannya. Xin Hao juga berpikiran hal yang sama, karena dia itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari Feng Hao. Namun meskipun begitu, Feng Hao tetap yakin bisa mengalahkannya. Perkataan itu pun membuat Huku menjadi begitu kesal. Ia begitu menantikan untuk menyerangnya habis-habisan. Berhubung terdapat perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka berdua, jadi tetua akan bersikap adil. Ia pun memberikan waktu kepada Feng Hao untuk beristirahat, karena bagaimanapun ia baru saja menyelesaikan pertarungannya. Tapi Feng Hao menolak karena ia meminta untuk memulai pertarungan ini secara langsung. Apa yang ia katakan tentu saja membuat Feng Ren begitu kebingungan. Yang sepertinya keponakan ini terlalu sombong sekaligus begitu percaya diri bisa mengalahkan Huku dan memenangkan kompetisi jenis muda. Sesaat kemudian tetua ini pun memulai pertarungan di antara mereka. Dalam pertarungan ini, yang memulai serangan lebih dulu adalah Huku, baru dilanjutkan oleh Feng Hao. Huku yang memiliki kekuatan lebih tinggi darinya tentu saja mampu mendaratkan pukulan keras kepada Feng Hao. Ini pun sempat membuatnya terpental dan muntah darah. Melihat hal itu, Huku pun mulai meremehkannya, karena ia berpikir Feng Hao yang terus ngebacot sangatlah kuat. Tapi nyatanya ia tidak bisa untuk menyentuh dirinya. Feng Hao tidak menyerah dan kembali bangkit, karena ia menentukan layak atau tidaknya dirinya bukanlah Huku, melainkan dirinya sendiri. Pertarungan pun kembali terjadi, yang mana kali ini Feng Hao akhirnya bisa memberikan serangan kepada Huku. Dalam adu serangan yang terjadi, sekali lagi Huku menerima pukulan manja dari abang Feng Hao. Bahkan kepala keluarga Hu sampai kaget melihat hal tersebut. Untuk Huku sendiri menjadi begitu marah dan mencoba untuk menyerang balik. Hanya saja hal ini tidaklah segampang sebelumnya. Karena kini abang Feng Hao telah serius, bahkan tidak ada yang menduga kalau Feng Hao akan bisa mengimbangi Huku sampai sejauh itu. Mungkin tidak hanya mengimbangi saja, namun bisa memberikan perlawanan langsung kepadanya. Pada akhirnya, Feng Hao pun mulai menggunakan teknik gerakan harimau yang sebelumnya ia pelajari. Semua ini dirinya lakukan demi bisa mengalahkan Huku. Dalam pertarungan yang terjadi itu, serangan Feng Hao benar-benar mengejutkan semua orang.
Dia pun merasa telah memenangkan pertarungan itu. Namun harapannya harus hilang karena bagaimanapun Huko telah membentuk armor spiritual. Ia langsung saja melancarkan serangan kepada Feng Hao yang tidaklah bisa dirinya hindari. Ini pun membuat Feng Hao harus kembali menerima luka. Apa yang terjadi kepada Huko telah disadari oleh para tetua. Ini merupakan teknik perlindungan tubuh Xuantian dari keluarga Hu. Tidak pernah ada yang menduga kalau Huko akan mempelajari teknik pelatihan setinggi ini. Kepala keluarga Hu hanya tertawa saja, karena putranya itu telah mulai serius. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, perlahan-lahan kesadarannya mulai menghilang. Sejak awal, Xin Hao sudah memberitahu kalau Feng Hao tidak akan bisa menang. Feng Hao mencoba meminta bantuan kepadanya, tapi Xin Hao menolak karena untuk apa juga membantu Feng Hao padahal ia bisa melakukan semua itu sendirian. Feng Hao kembali menambah janji daging yang akan ia berikan. Ini tentu saja berhasil menggoda Xin Hao. Mau tidak mau, ia pun akan memberikan bantuan kepada Feng Hao. Setelah mengeluarkan sedikit kekuatannya, Xin Hao pun masuk ke dalam diri Feng Hao. Yang mana sesuatu pun mulai terjadi kepadanya. 肯定输。哼，姑奶奶我帮，姑奶奶我就再帮你一次。 Huko hanya mentertawakan Feng Hao yang berusaha bangkit. Ia pun ingin melihat trik apa lagi yang Feng Hao miliki untuk bisa melawannya. Feng Hao akan menuruti apa yang dia mau. Jadi Feng Hao pun mulai mengeluarkan ledakan kekuatan yang begitu besar, yang sepertinya teknik yang akan dia gunakan itu bukanlah teknik sembarangan. Selain Huko, para tetua juga sama terkejutnya, terutama tetua agung keluarga Feng. Ia penasaran di manakah Feng Hao mempelajari teknik sekuat itu. Feng Hao pun mulai melancarkan serangannya kepada Huko, yang mana dia itu menahannya dengan armor Xuantian. Serangan yang Feng Hao lancarkan tidaklah mampu ditahan oleh Huko, bahkan dia itu sama sekali tidak berdaya dalam menerima serangan ini. Alhasil ia pun jatuh yang menandakan dia tidak akan bisa bertarung lagi. 要高强的功法，封号，全天护体。 Sepertinya Xin Hao telah merasuki diri Feng Hao, jadi karena itulah ia bisa menggunakan teknik kuat tadi. Melihat apa yang terjadi sekali lagi membuat para penonton terkejut dan hasil dari pertarungan. Bahkan Feng Lei sendiri tidaklah menduga bagaimana bisa sampah keluarga Feng mengalahkan Huko yang begitu kuat. Penetua agung menyadari kalau Xin Hao telah membangkitkan pusaran surgawi pada sebulan yang lalu. Namun bagaimana bisa ia sudah memiliki kekuatan sehebat ini? Penetua agung tidak akan pernah membiarkan bakat hebat seperti ini meninggalkan keluarga Feng. Setelah berhasil menyerang Huko, Feng Hao pun memintanya untuk segera menyerah. Akan tetapi Huko tidak niatan untuk mengaku kalah. Dia langsung saja melancarkan serangan secara diam-diam. Beruntungnya Feng Hao bisa menahannya, dan Denny sudah menduga kalau Huko akan memiliki beberapa trik. Jadi jarum ini akan dirinya kembalikan kepadanya. Alhasil mata Huko harus menjadi korban, terlebih lagi ini merupakan jarum beracun. Feng Hao merasa beruntung bisa memiliki Xin Hao, karena berkat ialah dia bisa menghindari serangan jarum racun. Penetua keluarga Hu yang tidak terima langsung saja melancarkan serangan kepada Feng Hao. Ini disadari oleh Xin Hao dan beruntungnya penetua agung keluarga Feng dan sigap melindungi Feng Hao. Ia benar-benar kesal dengan tindakan Hu Li. 还好有前辈在。 Tentu alasan Hu Li melakukan hal ini adalah untuk membalas dendam atas perbuatan Feng Hao kepada Huko. Tapi Feng Hao mengingatkan kalau yang berniat untuk menyerang diam-diam adalah Huko sendiri, sedangkan dirinya hanya membela diri. Semua orang yang berada di sini bisa menjadi saksi kalau yang salah adalah Huko dan bukanlah dirinya. Para penonton membenarkan hal tersebut. Karena bagaimanapun serangan diam-diam saatlah dilarang dalam kompetisi jenius. Jadi jika tidak mau berkompetisi, seharusnya keluarga Hu menyerah saja. Penetua agung mencoba memberikan nasihat kepada Hu Li, karena bagaimanapun tindakannya telah membawa keluarga Hu. Jadi lebih baik dia itu pikir-pikir lagi dengan perbuatannya. Dengan perasaan kesal, Hu Li pun pergi meninggalkan tempat ini. Sedangkan Feng Hao telah berhasil menjadi pemenang dalam kompetisi jenius muda. 输不起就别比呀，万别丢了胡家的颜面。封号胜。 Kita masih berada di tempat ujian jenius diadakan. Tetua ini menanyakan apakah ada yang ingin menantang Feng Hao lagi.
yang tentu saja tidak ada yang berani untuk memberikan tantangan kepadanya. Dan gini maka Feng Hao telah menjadi pemenang di pertarungan jenius 4 wilayah. Orang-orang pun memberikan selamat kepada Feng Hao dan terus memberikan pujian akan kehebatannya. Penetua Agung begitu puas dengan hasil tersebut. Sedangkan Feng Lei menganggap sepupunya itu hanya beruntung saja. Namun ayahnya langsung menaboknya karena ia sendiri yang menolak tantangan dari Feng Hao. Xiao pun keluar dalam diri Feng Hao, yang mana dia itu tidak ingin ucapan terima kasih darinya karena yang Xiao inginkan hanyalah 10 potong daging panggang yang sudah dia janjikan. 封号，我说我也可以。闭嘴！ 10个肘子，赶紧给我！ Setelah ujian ini selesai, Feng Hao bergegas kembali pulang ke rumahnya. Ia sudah tidak sabar memberitahu kedua orang tuanya kalau dia sudah berhasil memenangkan ujian jenius muda. Tentu saja semua ini membuat ibunya merasa bahagia. Karena dan kemenangan Feng Hao, keluarga Feng tidak akan berani mengusir mereka lagi. Kita kembali ke sebelumnya, yang mana Penetua Agung begitu bangga kepada Feng Hao karena telah membanggakan keluarga Feng. Ia akan menepati janji yang telah mereka sepakati. Balai pengobatan akan terus berusaha menyembuhkan Feng Chan. Tidak peduli akan seberapa mahal biaya yang diperlukan keluarga Feng, akan tetapi mereka akan berusaha keras menyembuhkan Feng Chan. Feng Hao sungguh berterima kasih atas bantuan tersebut. Feng Hao meminta ibunya untuk tidak perlu khawatir karena ayahnya akan segera sadar. Ibu Feng Hao meminta maaf karena telah memberikan beban yang begitu besar kepada putranya. Feng Hao tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena mulai sekarang ialah yang akan melindungi mereka. 多谢长老， 苦了。 我一定会让爹醒过来的，就由我来保护你们。 Xiao berpindah kepada sebuah tempat yang mana Huku telah diberikan perawatan. Kepala keluarga yang begitu kesal kepada Hu karena tidak bertindak apa-apa, padahal putranya itu telah terluka separah ini. Kepala keluarga Hu hanya bisa diam saja. Sebenarnya tetua yang begitu kesal kepada Feng Hao karena telah melumpuhkan tangan kanan putranya. Jadi ia tidak ada niatan untuk mengampuninya. Tetua Hu memintanya untuk tidak terburu-buru. Hingga sesuatu pun muncul di belakang mereka yang memiliki kekuatan yang begitu gelap. Tetua Hu memanggil orang ini dengan sebutan Tuan. Ia berasal dari sekte iblis kegelapan. Tetua yang pun memohon maaf karena tidak langsung memberikan hormat kepadanya. Tujuan utusan ini kemari adalah untuk memeriksa kondisi dari Huku. Ia pun mulai melakukan sesuatu yang mana sepertinya ia tengah menyerap racun yang ada pada mata Huku. Tidak butuh waktu lama baginya dalam menyerap racun tersebut. Hanya saja kondisi mata Huku tidaklah bisa pulih. Tetua Hu menjadi semakin marah dan berjanji Feng Hao akan membayar apa yang telah dia perbuat kepada putranya. 原来是使者大人。 毒已经解了。 Akan tetapi sekarang mereka tidaklah bisa bertindak terlalu gegabah. Karena Feng Hao telah menjadi seorang jenius, jadi keluarga Feng tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepadanya. Selain itu saat ini keluarga Feng pasti akan mencoba mendominasi kota Yulan. Saat semua itu terjadi, keluarga Hu dan juga keluarga Yang tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk melawan balik. Alhasil mereka tidak bisa menyentuh Feng Hao dulu. Di sisi lain terlihat kalau saat ini Feng Hao tengah menyerap energi spiritual yang ada di sekitaran tempat tersebut. Kemungkinan ia mencoba untuk naik tingkat lagi. Akan tetapi itu tidaklah semudah yang Feng Hao kira. Ia pun menjadi kebingungan bagaimana cara untuk menerobos. Xiao tidak mau membantu Feng Hao karena ia belum mengembalikan utang 5 daging panggang kepadanya. Jadi bisa saja langit sedang menghukumnya. Feng Hao sadar kalau kondisinya memang sedang baik-baik saja. Namun efek obat yang dia pelajari sepertinya belum terlalu cocok untuk tubuh Void Immortalnya. Xin Hao kesal karena Feng Hao itu tidak mau mendengarkan apa yang ia katakan. Nah, sesaat kemudian ingatan tentang masa lalu Feng Hao pun muncul, yang mana dia itu sedang bertemu dengan Wang Xin. Sebenarnya Wang Xin tidak yang berpisah dengan Feng Hao, namun apa boleh buat dia itu harus segera pergi. Feng Hao berjanji kepada Wang Xin kalau dalam waktu 1 tahun dia akan menemuinya di Akademi Feng Yu. Wang Xin pun menjadi begitu senang dan menantikan janji Feng Hao. Sebelum itu dia pun memberikan sebuah kunci perak kepadanya yang dari kecil sudah dipakai oleh Wang Xin. Dia ingin Feng Hao untuk membawanya. Anggap saja kunci perak ini sebagai dirinya yang akan selalu menemani Feng Hao. Hal ini pun membuat Feng Hao merasa begitu senang dan akan selalu menjaga kunci peraknya. 在做天在看，你把，哼，这是我从小1年之后，我一定。什
时时刻刻陪在你身边。 Feng Hao pun terbangun dari kenangannya, yang mana ia juga mendapatkan kabar kalau lembah Ji akan tertimpa badai. Alhasil, Feng Hao pun mengajak Xin Hao untuk kembali pulang. Dalam perjalanan ini, sepertinya ada seseorang yang sedang mengintai Feng Hao, dan benar saja sebuah serangan pun langsung tertuju kepadanya. Untung saja Feng Hao bisa dan cepat menghindari serangan tersebut. Ini semua berasal dari seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Dia adalah pria yang akan membawa Feng Hao dalam kematiannya. Jadi ia tidak akan memberitahukan namanya kepada Feng Hao. Ia pun mulai mengeluarkan kekuatannya yang seketika saja membuat Shi Hao panik karena pria itu berada di ranah Martial Master. Feng Hao pun bergegas untuk pergi melarikan diri. Akan tetapi, pria tersebut tidak niatan untuk membiarkannya pergi begitu saja. Alhasil, Feng Hao pun harus menerima tendangan manja dari pria tersebut. Feng Hao sadar betul terdapat perbedaan kekuatan yang besar antara dirinya dan pria tersebut. Jika ia bertarung langsung dengannya, yang ada malah dirinya yang meninggoy. Jadi, Feng Hao pun menjadi bingung mengenai tindakan apa yang harus dirinya ambil. Pria tadi pun kembali melakukan penyerangan kepada Feng Hao. Dalam pertarungan ini, Feng Hao sempat membuat pria tersebut kesulitan. Ia pun penasaran siapakah yang telah mengutus pria ini untuk menyerang dirinya. Pria ini tentu tidaklah menjawab karena yang pasti Feng Hao akan mati pada hari ini juga. Feng Hao sama sekali tidak takut dan akan meladeninya. Hanya saja semakin lama mereka di sini, maka badai yang akan melanda lembah ini akan tiba. Feng Hao sepertinya menyadari hal tersebut. Jadi dia langsung saja menggunakan teknik gerakan harimau dalam memojokkan pria tersebut. Dalam pertarungan ini terlihat jelas betapa unggulnya pria itu dari Feng Hao. Ini sangatlah wajar karena Feng Hao berada 2 tingkat di bawah pria tersebut. Jadi apapun cara Feng Hao untuk bisa melarikan diri dari hadapannya, itu tidak akan ada gunanya. Di sini Feng Hao pun kembali terdesak oleh pria tadi. Yang mana lagi dan lagi ia tidak bisa memberikan satu pukulan pun kepada pria tersebut. Bahkan Feng Hao kembali dibuat terpental olehnya. Di tengah kondisi yang mengancam nyawanya, Feng Hao pun melihat badai yang semakin dekat ke tempatnya. Pria itu pun menjadi begitu percaya diri kalau Feng Hao sudah tidak bisa memiliki kesempatan untuk pergi kemana-mana. Jadi lebih baik dia itu mati dengan tenang. Semua itu ada takdir yang tidak akan bisa Feng Hao hindari. Namun Feng Hao tidak takut dengan takdir yang ia katakan. Feng Hao pun berencana untuk menerobos masuk ke dalam badai tersebut. Karena ia yakin inilah satu-satunya cara agar ia bisa selamat dari pria tadi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat di sini kalau Feng Hao sedang bertemu dengan makhluk yang begitu mengerikan. Ia pun merasa kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Ia yang telah terluka cukup parah pun mencoba untuk menggunakan semua kekuatan yang ia miliki demi mengalahkan monster beruang tersebut. Xiao sungguh terpukau dan apa yang Feng Hao lakukan. Karena dan kondisi seperti ini, ia masih bisa melawan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.